Dan kalau kita bicara mengenai survei, lembaga survei beberapa waktu belakangan terus mengeluarkan hasil surveinya. Memang 3 nama ya masih memuncaki nama. Ada Pak Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sempat tertinggal oleh Prabowo Subianto belakangan. Lembaga-lembaga survei merilis yang terbaru, ada LSI, ada SMRC, ada Litbang Kompas, menyatakan bahwa Ganjar rebound menyalip Prabowo Subianto meskipun dalam skema head to head ini masih kalah, namun jaraknya sudah mulai menipis. Memang elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai baca pres ini memuncaki sejumlah survei belakangan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan meningkatnya elektabilitas Ganjar ini menunjukkan rakyat lebih mengenal dan percaya akan sosok Ganjar mampu memimpin Indonesia menjadi presiden. Selain itu, faktor lainnya adalah kerjasama antar partai koalisi seperti PD Perjuangan, P3, Perindo, dan juga Hanura, serta relawan yang sudah saling melengkapi. Hasto juga kepada saya menyatakan bahwa momen dari reboundnya Ganjar ini akan terus naik sampai nanti kemudian mendekati hari pencoblosan dan akan terus dijaga oleh partai politik dan juga relawan yang mendukungnya. Terima kasih Mas Sekjen sudah hadir di Talk Politics with Reinhard lagi. Kembali hadir bertemu dengan kami untuk membahas situasi politik terkini. Saya ingin mulai Mas Hasto dari hasil survei ya, yang tadi kita lihat hari ini dari Kompas, ada rebound survei dari Mas Ganjar Pranowo mengikuti survei indikator politik sebelumnya. Jadi dalam simulasi 3 nama, Mas Ganjar sudah menyalip Pak Prabowo Subianto. Dari kacamata Mas Hasto sendiri, apakah ini karena faktor politika atau ada faktor yang lain yang bisa membuat rebound surveinya Mas Ganjar Pranowo ini? Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, rakyat semakin mengenal Pak Ganjar Pranowo dengan tingkat disukainya yang jauh lebih besar daripada Pak Prabowo dan Pak Anies, maka otomatis ini berdampak pada naiknya elektoral Pak Ganjar sehingga terjadi rebound. Dan ini artinya Ganjar menuju puncak, sementara Pak Prabowo sudah mencapai puncak dan cenderung untuk menurun. Yang kedua, ini juga menunjukkan bagaimana kerja partai PD Perjuangan, P3, Perindo, Hanura bersama dengan komponen relawan ini saling melengkapi dan kemudian masing-masing memiliki suatu ruang garap yang memberikan kontribusi yang sangat positif. Apalagi mulai bulan Juli, Agustus begitu banyak deklarasi dukungan yang diberikan kepada Pak Ganjar Pranowo, baik dari kalangan akademisi, kemudian dari kalangan buruh, dari kalangan pedagang UMKM, wira swasta, mahasiswa. Ini memberikan suatu dampak yang positif bagi kenaikan elektoral dari Pak Ganjar Pranowo. Yang ketiga, jangan dilupakan bahwa di dalam Pilpres, karakter kepemimpinan, moralitas calon itu menjadi sangat penting. Dari berbagai survei menunjukkan bagaimana Pak Ganjar Pranowo karakternya sebagai sosok yang memiliki pengalaman yang lengkap. Keluarganya, keluarga sakinah, istrinya juga berasal dari Nahdlatul Ulama, anak kiai besar, anaknya Mas Alam itu juga menjadi representasi dari gerakan anak-anak muda, apalagi prestasi juga dari Mas Alam ya sejak kecil itu di dalam dunia pendidikan sangat membanggakan. Kemudian dari keluarga, kemudian prestasi Pak Ganjar mampu mengetaskan 1 juta kemiskinan tercepat dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, kemudian kebijakan-kebijakan pro rakyat. Tapi yang lebih penting bahwa dengan daya gerak Pak Ganjar ini kemudian memberikan suatu kesadaran pada publik bahwa kesinambungan kemajuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu harus dipastikan pada orang yang tepat, dan itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Hal-hal inilah yang mendorong elektoral naik, sehingga kita saksikan hari ini dari beberapa lembaga survei yang kredibel, bukan abal-abal, menunjukkan tingkat kepercayaan yang makin besar. Ini membangun 3 faktor optimisme. Ini ya Mas Hasto ya? Iya, betul. Oke, kepemimpinan yang tadi Mas Hasto katakan baik di tingkat keluarga dan juga di tingkat pemerintahan, ini seberapa penting berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat atau publik kembali atau melihat menyukai sosok Pak Ganjar kalau kita bicara sosok pemimpin masa depan di tahun 2024? Ya, ini memberikan suatu jaminan, apalagi dengan jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Rakyat menyadari pentingnya pemimpin yang punya stamina tinggi, pemimpin yang punya pengalaman yang lengkap, dan Pak Ganjar ini digembleng di lembaga DPR dengan tingkat
pertarungan politik yang sangat intens dan kemudian juga sebagai gubernur 2 periode. Sehingga di dalam ujian-ujian selama di DPR dan juga sebagai gubernur, Pak Ganjar membangun karakter kepemimpinan yang konsisten, karakter kepemimpinan yang menyelesaikan masalah rakyat, dan kemudian yang lebih membahagiakan, Pak Ganjar ini mencari solusi terhadap berbagai persoalan rakyat sebagaimana Pak Jokowi lakukan dalam tradisi belusukan. Bahkan Pak Ganjar bisa dengan enak tidur di rumah penduduk, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh calon lain. Kedekatan antara pemimpin dan rakyat inilah yang akhirnya menimbulkan suatu apresiasi yang sangat positif. Padahal di ujung masa jabatan justru sebetulnya Mas Hasto ya. Oh ya. Masyarakat Jawa Tengah terpotret tampak agak berat dalam tanda kutip melepas Pak Ganjar sebagai gubernur ya. Iya, apalagi nanti setelah tanggal 5 September ini akan muncul suatu daya gerak yang lebih maksimum dari Pak Ganjar Pranowo. Kemarin sejak dideklarasikan pada tanggal 2 April, Pak Ganjar kan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai gubernur. Dan ketika Pak Ganjar bertemu dengan rakyat, rakyat datang dengan penuh antusias bertemu dengan Pak Ganjar. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu harus dicintai oleh rakyat. Dan ini menjadi suatu modal yang sangat penting yang membedakan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo dan juga dengan Pak Anies Baswedan. Oke, Mas Hasto, menarik juga kalau kita mencermati hasil survei ini, juga ada berpandangan bahwa ini juga bisa jadi karena faktor gerakan di grassroots, di akar rumput yang mungkin semakin solid ya, tidak hanya kekuatan partai politik tapi juga ada gerakan di akar rumput. Nah, bagaimana Mas Hasto mencermati soal dukungan yang datang dari bawah, yang mungkin dari barisan relawan atau dari grassroots, baik yang dari parpol atau mungkin yang non partai politik? Ini istilah Pak Jokowi sudah krek. Sudah krek. Sudah krek. Jadi ketika relawan-relawan, bahkan relawan Pak Jokowi ini kan hampir 96% yang memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Ini mereka kan sudah punya pengalaman di dalam 2 kali pemilu berturut-turut dengan tingkat kontestasi yang sangat tinggi, yang diwarnai oleh politik identitas, sehingga mereka sudah punya suatu basis penggalangan yang sangat baik, rekam jejak untuk door to door, rekam jejak di sosmed, dan kemudian didukung oleh partai politik yang memang saling melengkapi. PD Perjuangan dengan 1,2 juta pengurusnya, 54% kepala daerah yang tanggal 19 kemarin, semua melakukan door to door dengan menempel stiker Pak Jokowi bersama dengan Pak Ganjar. Dan kemudian juga ada dengan Bung Karno, dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, bahkan Mas Gibran, Wali Kota Solo, Pak Erick Cahyadi, semua ikut menempel. Ini menjadi gerakan yang sangat kuat. Perindo kita lihat punya kapabilitas di dalam membangun persepsi positif, jejaring UMKM-nya, bahkan kemudian Mars Perindo itu juga sudah dikenal baik oleh anak-anak kecil, generasi C. Kemudian P3 dengan kekuatan penggalangan Islam, Hanura juga dengan infrastruktur yang makin lengkap di bawah kepemimpinan Pak Oso. Ini menunjukkan daya gerak yang memadukan antara kekuatan partai, kekuatan relawan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan besok itu hampir beberapa guru besar dari perguruan tinggi di Jawa itu akan memberikan deklarasi kepada Pak Ganjar Pranowo. Akan ada deklarasi dari di Jogja yang dihadiri oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Ganjar Pranowo. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan kaum terdidik dari para guru besar, dari para dosen untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar itu semakin kuat. Apa yang Mas Hasto lihat ketika di sisi yang lain kita lihat di level elit dukungan partai politik itu menggemuk di kubunya Pak Prabowo, tapi di sisi yang lain justru terjadi rebound elektabilitas. Ini kan satu hal yang kemudian sangat anomali begitu ya. Apa yang terjadi di elit ternyata belum tentu terjadi di bawah. Fenomena apa yang Mas Hasto cermati dari sekali lagi kalau kita bicara soal surveinya Mas Ganjar? Yang pertama, masyarakat melihat, apalagi dengan tradisi kita gotong royong, ketika melihat Pak Ganjar dikeroyok, apalagi untuk mengeroyok itu menggunakan simbol di suatu museum yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk kegiatan deklarasi. Artinya deklarasi di museum itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan menunjukkan suatu ambisi kekuasaan yang begitu besar. Ini malah menciptakan suatu arus balik. Sehingga rakyat berempati kepada Pak Ganjar Pranowo, kenapa harus dikeroyok dengan cara seperti itu. Memunculkan suatu solidaritas sosial dari masyarakat, termasuk dari kalangan guru besar yang ingin memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Sehingga ini
akan semakin melengkapi segmentasi dari pemilih Pak Ganjar yang sebelumnya kuat di ibu-ibu, kuat di basis menengah ke bawah, kemudian ditambah dengan kaum terdidik yang mendukung Pak Ganjar. Ini akan semakin melengkapi segmen pemilih dari Pak Ganjar. Dengan demikian, dengan terjadinya rebound, maka ini menciptakan suatu optimisme bagi seluruh pendukung Pak Ganjar untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi rebound ini maknanya bagi para pendukung adalah optimisme ya, optimisme untuk semakin bergerak. Optimisme dan momentum. Dan momentum. Sebagai sebuah momentum, dan bagi kami terus melakukan evaluasi. Kita melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi pada bulan April setelah deklarasi sampai hari ini, dan momentum inilah yang kemudian menyatukan seluruh gerakan untuk turun ke bawah. Apa evaluasi yang mungkin bisa dibagikan kepada publik, Mas Hasto, dari momentum deklarasi sampai sekarang dan terjadi rebound? Paling tidak kan tentu partai-partai politik kan punya catatan ya terhadap bagaimana dinamika politik terkini. Apa yang kira-kira menjadi evaluasi soal itu? Ya, publik memang ingin segera mendorong Pak Ganjar untuk menyampaikan suatu gagasannya bagi Indonesia Raya, bagi masa depan. Ini semua memang ada tahapannya. Yang pertama kali Pak Ganjar gerak cepat keliling seluruh Indonesia, menyerap aspirasi rakyat, kemudian dikontemplasikan, berdiskusi dengan para ahli, dan kemudian dipaparkan. Maka sekarang Pak Ganjar dalam posisi yang paling siap untuk melakukan debat dengan calon presiden yang lain. Ini menurut saya merupakan hal yang sangat bagus. Setelah keliling Indonesia, maka tiba saatnya untuk dilakukan debat antar calon di perguruan tinggi dan Pak Ganjar memiliki pengalaman yang cukup. Dan sangat siap untuk menghadapi itu. Kan karena sekarang kan siap. Bagi pandangan-pandangan kritis kan menekankan ya Mas Hasto paling tidak kapan capres-capres ini menunjukkan gagasannya, termasuk juga bagi Pak Ganjar Pranowo. Artinya memang tahapannya sekarang menyerap aspirasi, baru berikutnya adalah menyampaikan gagasan itu. Ya kan bagaimanapun juga Pak Ganjar kan masih juga sebagai gubernur. Tanggung jawab gubernur itu kan harus dipenuhi sebaik-baiknya kepada rakyat. Pak Ganjar tidak ingin dipersepsikan sebagai sosok pemimpin yang melupakan mandatnya. Maka mandat utama sebagai gubernur inilah yang dijalankan. Dan kemudian dengan momentum rebound ini, maka tahap selanjutnya adalah menyampaikan suatu gagasan-gagasan tentang bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, tentang bagaimana bergerak cepat melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, dan kemudian juga berbicara tentang bagaimana Pak Ganjar kepemimpinannya itu mampu membangun kepemimpinan Indonesia termasuk juga bagi dunia. Karena berbagai tantangan sudah diberikan oleh Presiden Jokowi, termasuk di dalam pidato Presiden Jokowi di MPR kemarin, Pak Jokowi menyebutkan berbagai peluang-peluang yang kita pegang untuk masa depan. Misalnya bagaimana kita menjadi kekuatan perekonomian terbesar kelima di dunia. Inilah yang kemudian harus dijawab oleh Pak Ganjar Pranowo setelah beliau menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Ya, purna tugas nanti di 5 September ya, kalau saya tidak salah. Artinya setelah itu Pak Ganjar akan semakin total menuju ke tahun 2024 karena sudah selesai mengemban tugas, artinya sudah banyak rencana yang akan dilakukan untuk menuju ke tahun 2024. Semakin total dan betul-betul menampilkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin. Karena tanggung jawab di Jawa Tengah sudah dapat dijalankan dengan baik, dan kemudian rakyat mengantarkan Pak Ganjar Pranowo di dalam penugasan-penugasan yang lebih memerlukan tanggung jawab bagi seorang pemimpin untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, semua bergerak. Tetapi bagi tim kampanye, kami terus melakukan kritik otokritik. Kami melihat ke dalam, karena apapun untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia, itu harus betul-betul disertai suatu niatan yang jernih. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo itu murni sebagai dedication of life bagi bangsa dan negara. Jadi di situ berbagai bentuk ambisi-ambisi kekuasaan itu harus diganti menjadi suatu niatan yang tulus, pengabdian, bagaimana mendorong agar berbagai tantangan yang diberikan oleh Presiden Jokowi 13 tahun harus mampu memanfaatkan bonus demografi untuk mengalami loncatan kemajuan.
ini yang benar-benar dipikirkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Oke, Mas Hasto masih terkait dengan survei. Kalau kita membuka lagi surveinya Kompas, ada keunggulan Pak Ganjar memang di Pulau Jawa, hampir semua Pulau Jawa kemudian mendominasi. Tapi ada tantangan di luar Pulau Jawa. Nah, bagaimana ini kemudian juga dicermati dan juga dikalkulasikan agar yang di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa pun ini juga bisa berbalik situasinya. Seperti apa, Mas Hasto? Ya, salah satunya dengan sinergi. Misalnya dari Perindo, itu kan ada Tuan Guru Bajang. Ya, beliau sebagai sosok yang sangat dihormati di NTB. Ini pasti akan memiliki signifikansi dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo karena Perindo memiliki basis tokoh-tokoh yang juga cukup kuat di luar Jawa. Demikian pula P3. Jangan lupa bahwa P3 ini memiliki basis yang sangat kuat. Misalnya seperti di Kalimantan Selatan, kemudian di Kalimantan Barat, di Sumatera Barat. Ini kan basis-basis tradisional dari P3 dan kami melihat sendiri bagaimana P3 di bawah pimpinan Pak Mardiono ini bergerak cepat dengan simbol P3 dengan lambang Ka'bahnya. Ini menjadi suatu daya tarik untuk betul-betul menampilkan sebagai partai Islam yang di satu sisi sangat memahami bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin, tetapi juga transformasi umat Islam di dalam mencapai kemajuan di dalam gerak cepat pembangunan ini akan dapat dijalankan dengan baik oleh P3. Kemudian nantinya faktor siapa yang akan menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Pasti akan mempertimbangkan aspek-aspek elektoral berdasarkan juga pendekatan-pendekatan geografis tersebut, termasuk di dalam merancang kampanye nanti. Mana yang fokus di Sumatera, mana yang fokus di Jawa, mana yang di Indonesia bagian timur. Ini akan dilakukan pembagian tugas yang baik. Ya, kejar-kejaran elektabilitas memang masih terjadi antara Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Bahkan meskipun sudah ada kubu-kubu koalisi, Presiden Jokowi juga terbaru menyatakan bahwa ini masih ngalor ngidul. Artinya partai politik meskipun sudah menunjukkan ada kedekatan dengan baca pres tertentu, namun koalisi yang sekarang terjadi ini masih sangat cair dan bisa kemudian berubah sewaktu-waktu. Memang Ganjar Pranowo baca pres 2024 saat ini mengungguli suara kandidat capres lainnya dalam versi lembaga survei, namun ini belum suara final karena pemilihan presiden saat ini masih berada di titik awal. Konsistensi dalam meraih suara pemilih hingga kemampuan baca pres untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka memang pantas untuk memimpin Indonesia menjadi tolak ukur kemenangan di tahun 2024. Dan saat ini sudah banyak pihak yang memang menginginkan para baca pres ini tidak lagi kemudian beradu gimmick saja, tapi sudah muncul terhadap wacana gagasan apa yang akan ia sampaikan kepada masyarakat, ia tawarkan untuk bisa dipilih dan mendapatkan simpati dari publik. Apapun itu, apakah gagasan mengenai keberlanjutan dari Presiden Jokowi atau mungkin perubahan yang perlu dilakukan untuk kebaikan Indonesia ke depan. Kita masih menunggu para baca pres ini untuk masuk ke dalam skema ataupun adu gagasan yang dinanti oleh masyarakat, tidak hanya sekedar kemudian beradu citra saja. Demikian Talk Politics with Reinhard malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.